Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kami Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai ibadah, kita akan mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh selesai, kami undang jemaat untuk berdiri. Jemaat Tuhan yang berbahagia, hari ini kita memasuki Minggu Paskah keempat tahun 2020. Melalui ibadah ini, kita akan diajak untuk mengingat kembali karya Tuhan yang telah memimpin hidup kita sampai sekarang ini, agar kita kuat menjalani hidup kita di masa depan. Dia adalah gembala yang baik. Mari kita memuji Dia dengan PKJ nomor 29. Patut segenap yang ada diam dan sujud sembah, mengosongkan pikirannya dari barang dunia, karena Tuhan sungguh hadir, patut dipermulia. Serafim menutup wajah, kerubim sujud sembah, sungkem di hadapan Dia dan menyanyi tak lelah. Haleluya, haleluya, Tuhan Maha Mulia. Kebaktian Paskah keempat ini terjadi karena pertolongan kita adalah di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. 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 Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini kita berada di minggu yang keempat dari masa Paskah. Saudara, sesudah Tuhan Yesus bangkit dari kematian, Dia menampakkan diri kepada murid-muridnya, supaya murid-muridnya dikuatkan, supaya mereka disiapkan untuk terus menjadi alat Tuhan yang dipakai melanjutkan karya Tuhan di dunia ini. Sejak manusia pertama diciptakan Allah telah menganugerahkan kebebasan penuh kepada manusia untuk membangun kehidupannya. Demikian juga Allah telah mengaruniakan kebebasan bagi manusia untuk juga mampu membuat pilihan dalam memaknai hidupnya. Pada saat yang bersamaan, Allah hadir untuk memimpin hidup kita. Dia menyertai kita. Seperti firman-Nya yang tertulis dalam Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena nama-Nya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya,
sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara, Tuhan adalah gembala yang baik bagi kita. Amin. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita mulia yang sungguh melebihi impian dunia. Ku suka menuturkan semua padamu, sebab cerita itu membawa selamatku. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Saudara-saudara, ketika dosa dibiarkan tertimbun dalam hati kita, maka beban berat akan terasa. Namun Yesus penuh kebaikan kasih. Mazmur 32 ayat 5 dan 6 mengingatkan kita untuk terbuka kepada Tuhan. Selagi masih ada waktu, kesalahanku tidak kusembunyikan, dosaku tidak kuberitahukan, dosaku kuberitahukan kepada Tuhan. Marilah secara pribadi kita mengakui dosa kita dengan jujur di hadapan Tuhan. Ya Bapa, di hadapan-Mu kami membuka seluruh kehidupan kami. Oleh karena kami telah berdosa kepadamu. Dosa yang ada dan tersimpan dalam hati kami, yang terwujud di dalam perbuatan-perbuatan kami. Kami datang ya Tuhan karena kami sadar bahwa dosa akan membebani kehidupan kami. Sekarang kami datang untuk memohonkan belas kasih dari Tuhan, supaya Engkau mengampuni dosa-dosa kami dan memperbarui
kehidupan kami. Bapa di surga, kasihanilah kami orang-orang yang berdosa ini, dan ampunilah semua pelanggaran kami. Kami datang kepadamu melalui Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, berinsaf akan salahku, bertobat kini hatiku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, ku dapat kasih sayangnya, hatiku pasrah berserah di muka Tuhan Yesus. Marilah kita berdiri untuk menerima anugerah dari Tuhan. Saudara-saudara, dalam rahmat Allah terdapat kasih dan pengampunan. Maka bagi saudara yang membuka hati bagi Dia, dengarkanlah berita anugerah yang terdapat dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 11 dan 12. Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Saudara, demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Oh, betapa senang hidup dalam terang, beserta Tuhan di jalannya. Jika mau mendengar serta patuh benar dan
dan tetap berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Saudara-saudara, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa, kita memohonkan berkat dan pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami akan menjadi orang-orang yang berbahagia dalam kehidupan kami. Jikalau Tuhan mengampuni kami dan kemudian menuntun kehidupan kami untuk menjalani hidup yang baru di dalam Tuhan. Ajar kami untuk percaya, ajar kami untuk taat kepadamu. Saat ini kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami membutuhkan firman Tuhan ini supaya perjalanan hidup kami diterangi oleh Tuhan dan kami terus boleh berjalan pada jalan yang benar. Kami lemah dan terbatas, karena itu kami mau mengandalkan Tuhan, supaya Tuhan memampukan kami untuk dapat memahami firman Tuhan ini dengan baik dan dengan jelas. Roh Kudus memberi kami pengertian apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Dan biarlah kehidupan kami terus diisi dengan firman Tuhan. Pakailah hamba-Mu ini yang penuh dengan kelemahan, supaya hamba-Mu boleh menjadi alat-Mu, memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kami arahkan hati dan pendengaran kami kepadamu. Berfirmanlah, karena kami semua yang ada di sini sudah siap untuk mendengarnya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Secara dalam kebaktian di Minggu Paskah yang keempat ini, mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema Gembala yang Baik. Mari kita memperhatikan firman Tuhan yang tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Injil Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk itu penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi orang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang
supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Secara demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ada sebuah ungkapan tentang jati diri, tentang keberadaan diri seorang pemimpin. Ungkapan ini pertama kali dikatakan oleh seorang bernama Ki Hadjar Dewantara. Saudara tentu mengenal ungkapan yang dia katakan tentang seorang pemimpin. Dia mengatakannya dalam bahasa Jawa. Dia bilang begini, seorang pemimpin itu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani. Itu ungkapan yang dikatakan oleh Ki Hadjar Dewantara tentang jati diri seorang pemimpin. Artinya bagus sekali, saudara. Artinya bagus sekali. Dia artinya seperti ini, saudara. Seorang pemimpin itu, kalau dia berada di depan, dia menjadi seorang teladan. Dia memberi teladan kepada orang yang mengikutinya. Kalau dia berada di tengah atau bersama-sama dengan orang yang dipimpinnya, dia dikatakan memberi semangat. Pemimpin itu memberi semangat. Sementara kalau dia berada di belakang, seorang pemimpin itu memberikan dorongan supaya mereka yang dipimpinnya itu bisa terus maju dan berhasil. Artinya sangat bagus sekali. Saudara, ini adalah sebuah ungkapan yang harusnya menjadi sebuah idealisme, harusnya menjadi sebuah harapan, menjadi cita-cita. Dan bagi kita orang yang dipimpin, kita akan senang, kita akan baik kehidupan kita kalau pemimpin kita adalah yang seperti itu. Jadi ini adalah sebuah idealisme, sebuah harapan, sebuah cita-cita. Tetapi saudara, persoalannya adalah tidak mudah menemukan pemimpin yang seperti itu. Jarang, langka sekali kita menemukan pemimpin seperti yang digambarkan oleh ungkapan ini. Kenapa kita sulit untuk menemukan seorang pemimpin yang seperti itu? Ya karena itulah kita manusia yang punya keterbatasan, punya kekurangan, sehingga ketika orang menjadi pemimpin, maka ada saja kekurangan-kekurangan yang ada padanya. Belum lagi kita menemukan ada pemimpin-pemimpin yang memang bukan pemimpin yang benar, bukan pemimpin yang sejati. Jadi sangat sulit untuk menemukan gambaran seorang pemimpin yang baik seperti yang digambarkan oleh ungkapan ini. Malah yang terjadi adalah kita menemukan pemimpin-pemimpin yang buruk. Ungkapan ini dalam bahasa Jawa ini
Ini malah ada orang yang tidak seperti yang dikatakan di awal tadi. Ini lagi ya, saudara, dalam bahasa Jawa ya. Ing ngarso numpuk bondo, ing madya mangan konco, tut wuri hanjegali katanya. Jadi itu malah ada yang seperti itu ya, seorang pemimpin. Jadi saudara, dari sini kita bisa belajar memang kalau pemimpin itu adalah seorang manusia dengan segala kelemahan dan keterbatasan dalam kehidupannya, maka kita tidak bisa mengandalkan hidup kita kepada pemimpin yang seperti itu. Kita tidak boleh menaruh kehidupan kita kepada pemimpin-pemimpin yang tidak benar. Lalu sekarang pertanyaannya adalah, siapa yang harusnya memimpin hidup kita? Sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, siapa sebetulnya pemimpin yang harusnya memimpin kehidupan kita? Tentu saja saudara, kalau ada pertanyaan semacam itu, maka kita akan bisa menjawab, dan seharusnya inilah jawaban kita, bahwa pemimpin yang benar, pemimpin yang sejati itu adalah cuma Tuhan sendiri. Tuhan itulah pemimpin hidup kita yang sejati. Nah, kalau kita sadar bahwa Tuhanlah yang memimpin kehidupan kita, maka kita harus mau menjadi orang-orang yang dipimpin oleh Tuhan. Harus mau menjadi orang-orang yang mengandalkan pimpinan Tuhan dalam kehidupan kita. Itu yang harusnya kita lakukan. Nah, saudara, mari kita bersama-sama belajar firman Tuhan. Firman Tuhan ini menjelaskan tentang sosok Tuhan Yesus. Dia adalah pemimpin yang benar. Dia adalah pemimpin yang sejati, dan hanya kepada Dia saja kita menyerahkan hidup kita untuk dipimpin. Saudara, firman Tuhan yang tadi kita baca di dalam Yohanes pasal 10 tadi, ini mengajarkan kepada kita tentang sosok Yesus. Siapa Tuhan Yesus? Tuhan Yesus itu adalah Allah yang datang sebagai manusia. Itu yang kita yakini, Allah yang datang sebagai manusia. Dan ketika Dia berada di tengah-tengah umatnya, ketika Dia berada di tengah-tengah manusia, Tuhan Yesus berperan sebagai seorang pemimpin. Wujudnya dikatakan di sini adalah gambarannya seperti seorang gembala. Jadi Tuhan Yesus itu adalah pemimpin hidup kita seperti seorang gembala yang memimpin domba-dombanya. Tuhan Yesus itu adalah seorang pemimpin, seorang gembala bagi kita. Nah, firman Tuhan mengatakan di sini bahwa Dia, Tuhan Yesus ini, itu adalah gembala yang baik. Kenapa dikatakan ada dengan sebutan gembala yang baik? Karena ada gembala-gembala yang tidak baik. Yang Dia katakan di sini gembala yang tidak baik itu adalah gembala yang dikatakan datang sebelum Tuhan Yesus, di mana juga gembala-gembala itu adalah gembala yang lewatnya itu bukan pintu katanya, tetapi dia memanjat tembok. Tuhan Yesus mengatakan bahwa gembala-gembala yang seperti itu bukan gembala yang baik. Mereka disebut di sini sebagai seorang pencuri atau seorang perampok. Yesus menyebut dirinya gembala yang baik. Sementara yang bukan Dia itu bukan gembala yang baik. Bedanya apa? Jelas sekali bedanya dikatakan dalam firman Tuhan di sini. Gembala yang baik itu adalah gembala yang memberikan hidupnya, memberikan keuntungan bagi domba-dombanya. Tetapi seorang gembala yang tidak baik, yang bukan Tuhan Yesus, itu dikatakan gembala yang cuma mencari keuntungan buat dirinya sendiri. Jadi dia tidak memberi keuntungan buat domba-dombanya, malah dia mencari keuntungan buat dirinya sendiri. Kalau perlu, bukan dirinya yang dikorbankan, tetapi domba-dombanya itulah yang dikorbankan.
itu gembala yang tidak baik. Tuhan Yesus menyebut dirinya sebagai gembala yang baik. Apa yang dia lakukan? Yang dilakukan ini ada beberapa hal dikatakan dalam firman Tuhan di sini. Yang pertama, sebagai gembala yang baik, dia melakukan perannya itu dengan melewati jalan yang benar. Jadi ketika Tuhan Yesus datang kepada domba-dombanya sebagai seorang gembala, sebagai seorang pemimpin, dia dikatakan melewati jalan yang benar. Jalan yang benar itu jalan yang seperti apa? Yaitu jalan pengorbanan. Jalan yang seharusnya. Karena manusia tidak bisa diselamatkan kecuali hanya melalui pengorbanan. Itu jalan yang benar. Dan itu yang dipilih oleh Tuhan Yesus sekalipun dia harus menderita karena itu. Kemudian yang kedua, sebagai seorang gembala yang baik dikatakan domba-dombanya itu mengenali dia. Dia sendiri juga mengenal domba-dombanya dan bahkan juga memanggil domba-dombanya sesuai dengan namanya masing-masing. Artinya saudara-saudara, sebagai pemimpin, sebagai gembala, Tuhan itu sangat mengenal diri kita. Bahkan lebih daripada diri kita sendiri. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga dikatakan dia adalah pintu. Pintu. Jadi pintu untuk masuk ke dalam atau pintu untuk keluar. Kalau masuk ke dalam berarti aman karena berada dalam kandang. Kalau keluar berarti kecukupan. Karena domba-domba itu akan dikatakan di sini dibawa ke padang rumput. Jadi Tuhan Yesus sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang gembala, dia memberikan keamanan dan dia memberikan kecukupan hanya melalui dia, karena dikatakan di sini dia itu adalah pintunya. Pintu untuk mendapatkan keamanan, pintu untuk mendapatkan kecukupan. Ini yang kedua. Dan kemudian yang ketiga dikatakan dia memberikan nyawanya. Sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang gembala, dia memberikan nyawanya sendiri. Supaya apa? Supaya domba-dombanya itu selamat. Jadi dengan dia mengorbankannya, maka domba-dombanya tidak kehilangan nyawanya, tetapi selamat. Jadi kalau dikatakan Tuhan Yesus itu adalah gembala yang baik, itu benar. Dia pemimpin yang sejati dalam kehidupan kita, bukan yang lain. Nah, saudara, dari firman Tuhan ini sekarang mari kita belajar. Mari kita belajar. Siapa pemimpin dalam hidup kita? Siapa yang mengatur hidup kita? Siapa yang kita taati dalam kehidupan kita? Mungkin kita bisa menemukan pimpinan dalam hidup kita pada diri seseorang. Ada orang-orang yang berfungsi sebagai pemimpin. Atau seringkali kenyataan menunjukkan kitalah yang menjadi pemimpin atas hidup kita sendiri. Ingat saudara, yang namanya manusia dia penuh dengan keterbatasan. Siapapun dia. Nah, oleh karena itu pada diri manusia kita tidak akan pernah bisa menemukan sosok seorang pemimpin yang sejati. Saudara pernah tidak punya gambaran, ada gambar gitu ya. Hati kita itu seperti sebuah tempat. Di situ ada tahta. Hati kita digambarkan seperti sebuah tempat, lalu di situ ada tahtanya. Nah, yang berada di tahta itu siapa? Apakah orang-orang tertentu yang kita tempatkan dia yang bertahta dalam hati kita, yang memimpin kehidupan kita? Atau yang bertahta di situ adalah diri kita sendiri?
yang memimpin hidup kita sendiri, atau yang bertahta di hati kita itu adalah Tuhan. Saudara, sadar atau tidak, ketika kita memanggil Allah itu sebagai Tuhan, Tuhan itu artinya sama dengan kata Tuan. Jadi kalau kita memanggil Allah itu Tuhan, berarti kita dengan sadar menempatkan Allah itu sebagai Tuan dalam kehidupan kita. Tuhan itu artinya pemimpin, Tuhan itu artinya yang berkuasa untuk mengatur, Tuhan itu artinya pemilik hidup kita. Jadi kalau kita memanggil Allah itu sebagai Tuhan, mestinya saudara ini juga bukan cuma sekedar sebutan, tetapi rupanya ini adalah sebuah kesadaran sekaligus juga sikap hidup kita bahwa yang memimpin hidup kita adalah Tuhan, Tuhan kita. Harusnya seperti itu. Kenapa dikatakan Tuhan Yesus itu telah menjadi gembala yang baik bagi kita? Dia berkarya dalam hidup kita. Dia adalah yang menuntun kita untuk berjalan pada jalan yang benar. Dia juga adalah Tuhan yang kita kenal dan juga mengenal diri kita sebagai pemimpin. Tuhan jugalah yang menjadi pintu bagi kita untuk mendapatkan keamanan dan kecukupan. Dan Tuhan kita sebagai pemimpin itu juga yang telah memberikan nyawanya untuk kita. Oleh karena itu saudara, jangan pernah menyerahkan kehidupan kita untuk dipimpin selain oleh Tuhan. Harusnya satu-satunya pemimpin dalam hidup kita yang benar, yang sejati itu cuma Tuhan sendiri. Nah, kalau Tuhan kita tempatkan sebagai gembala, sebagai pemimpin atas hidup kita, maka sekarang sebagai domba-dombanya, sebagai umatnya, tanggung jawab kita adalah taat. Mengikuti, mendengarkan apa yang menjadi kemauan Tuhan, pemimpin kita, gembala kita. Harus taat saudara, tidak bisa tidak. Saya pernah mengenal seseorang. Orang ini semula adalah seorang yang hidupnya sangat dekat dengan Tuhan. Dia rajin beribadah, dia berpelayanan dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sehari-hari dia bekerja sebagai seorang sales. Jadi dia berkeliling dari satu tempat ke tempat lain, ke toko-toko dan sebagainya, di dalam maupun di luar kota, untuk dia masukkan barang supaya barang itu dijual. Jadi dia sales keliling. Ketika hidupnya terbatas, dia mensyukuri segala berkat yang Tuhan berikan. Dan sebagai tanda syukurnya dia rajin beribadah dan melayani Tuhan. Tetapi kemudian ketika kehidupan ekonominya semakin meningkat, dia menjadi orang yang menjadi semakin sibuk dengan pekerjaannya, maka mula-mula hanya sesekali dia tidak datang kebaktian. Dia juga bahkan mundur dari beberapa bagian pelayanan yang selama ini dia kerjakan. Karena dia habis waktunya untuk keliling bekerja. Tapi lama-lama saudara, bahkan sampai sebulan, 2 bulan, bahkan setahun, dia tidak ke gereja. Alasannya karena dia berkeliling, berada di luar kota dan lain sebagainya. Yang beribadah seminggu sekali saja dia sudah tidak melakukannya, apalagi berpelayanan. Dia mundur betul-betul. Saudara, nampaknya awalnya kehidupan ekonominya baik. Karena dengan dia banyak bekerja itu mendatangkan banyak keuntungan buat dia.
Tapi sayangnya adalah sementara dia hidupnya menjauh dari Tuhan. Apa yang terjadi kemudian, saudara? Yang terjadi adalah walaupun secara ekonomi kehidupannya itu baik, tetapi selain itu kehidupannya menjadi buruk. Keluarganya banyak ditinggal, kehidupan keluarganya menjadi tidak karuan. Kehidupannya sendiri juga seperti tidak ada filter, tidak ada rem lagi untuk dia melakukan hal-hal yang tidak benar. Kehidupannya menjadi sangat kacau karena Tuhan tidak lagi menjadi pemimpin atas kehidupannya. Dia menjalani hidupnya dengan pimpinan dianya sendiri. Hidupnya jadi kacau. Dia sempat jatuh sakit. Mungkin terlalu banyak waktunya dipakai untuk bekerja sehingga dia sakit. Sayangnya itu belum cukup membuat dia sadar bahwa dia sudah jauh dari Tuhan. Setelah dia sembuh, dia kembali lagi. Sampai satu kali dia dipenjara, ditangkap. Karena dianggap dia telah melakukan sebuah penipuan. 2 tahun dia dipenjara. Beberapa kali saya berkunjung ke penjara untuk mengingatkan dia bahwa dia hidupnya sudah jauh dari Tuhan. Bahwa pimpinan dalam hidupnya sudah bukan Tuhan lagi seperti dulu. Puji Tuhan, saudara, bahwa jatuh bangunnya kehidupan, kesulitan-kesulitan, kekacauan kehidupannya telah membuat dia sadar kembali bahwa dia tidak bisa hidup jauh dari Tuhan. Karena ketika dia hidup jauh dari Tuhan, maka hidupnya akan kacau. Puji Tuhan, sekarang dia sudah kembali kepada Tuhan. Saya dengar sudah meninggalkan pekerjaannya itu dan beralih kepada pekerjaan yang lain. Saudara, dari kisah ini kita belajar, ketika kita hidup jauh dari Tuhan, ketika Tuhan tidak menjadi pemimpin yang menggembalakan kehidupan kita, sekalipun mungkin dalam hal-hal tertentu kita punya banyak kelebihan, banyak keuntungan, tetapi pada akhirnya kita akan hancur, kita akan binasa. Kita tidak boleh mengandalkan diri kita untuk kita memimpin kehidupan kita. Dari firman Tuhan kita belajar, hanya Tuhan Yesuslah pemimpin kita yang sejati. Dia gembala yang baik bagi kita. Dan ingat firman Tuhan, saudara, Dia telah memberikan segala sesuatu. Hidupnya demi keuntungan kita, demi keuntungan domba-domba yang dipimpinnya. Apalagi yang kurang kalau Dia menjadi pemimpin atas kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara, mulai dari sekarang, kalau kita sudah jauh dari Tuhan, atau ketika kita tidak lagi menjadikan Tuhan sebagai pemimpin dalam hidup kita, kembalilah. Jadikan Tuhan sebagai pemimpin yang sejati dalam hidup kita. Karena Tuhan kita itu adalah gembala yang baik. Amin. Kami mohon Bapak Ibu saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Marilah bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan. Marilah kita ingkarkan pengakuan iman kita sesuai pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kami persilahkan duduk kembali. Terima kasih. Saudara-saudara, mari kita satukan hati kita. Kita bersama-sama berdoa. Mari kita naikkan doa syafaat kita. Bapa di surga, Engkau Allah yang sangat mengasihi kami. Dan melalui Tuhan Yesus, Engkau memimpin kehidupan kami. Ketika Tuhan Yesus menjadi gembala yang baik bagi kami. Kami tidak akan pernah menemukan pemimpin yang sejati selain daripada Tuhan sendiri. Karena itu ya Tuhan, pimpinlah hidup kami. Berkuasalah, bertahtalah dalam hati kami. Aturlah kehidupan kami menurut kehendak-Mu. Dan ajar kami untuk taat kepada Tuhan. Bapa, kami ingin berdoa bersama untuk kehidupan gereja-Mu. Di tengah segala tantangan, kesulitan yang dihadapi pada saat seperti ini. Biarlah kami tetap boleh bersekutu, bersaksi, melayani Tuhan. Biarlah kehidupan kami bergereja tetap dipelihara dan diberkati oleh Tuhan. Kami serahkan kehidupan bergereja, khususnya ketika kami pada saat-saat seperti ini tidak bisa berbakti bersama-sama di gedung gereja. Tapi biarlah kami boleh tetap terus berbakti kepada Tuhan dimanapun kami berada. Bapa, kami ingin berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Dimanapun mereka berada, kasih Tuhan ada pada mereka. Jamahlah mereka, tolonglah mereka. Kami doakan saudara-saudara kami yang dalam pergumulan berat oleh karena pelbagai persoalan yang terjadi. Tuhan hadirlah, Tuhan tolonglah mereka. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang undur imannya. Mereka yang tidak lagi menjadikan Tuhan sebagai pemimpin dalam kehidupan mereka. Biarlah mereka terus diingatkan untuk berbalik kembali pada Tuhan. Kami ingin berdoa untuk situasi yang terjadi pada akhir-akhir ini. Ketika kehidupan kami bersama terganggu oleh karena merebaknya penyakit corona. Sudah begitu banyak korban yang jatuh. Mereka yang sakit, mereka yang meninggal, mereka yang mengalami kesulitan-kesulitan yang tidak berkaitan secara langsung dengan penyakit ini. Kehidupan ekonomi, kehidupan bermasyarakat, kehidupan beriman. Ya Tuhan, kami berdoa berseru kepadamu. Mereka yang berduka cita dihiburkan oleh Tuhan. Mereka yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, nyatakanlah kasih dan kuasa-Mu, sehingga penyakit corona ini boleh segera berakhir. Kehidupan umat-Mu manusia dipulihkan kembali. Pakailah orang-orang yang diberi kemampuan oleh Tuhan untuk dapat menemukan penangkal bagi penyakit ini. Kami juga mau belajar dari situasi seperti ini untuk terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Tetap bersukacita, tetap bisa bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena kebaikan Tuhan sedang Tuhan nyatakan, sehingga segala sesuatu indah pada waktunya.
Kami doakan masyarakat kami, Tuhan tetap berikan damai sejahtera dari Tuhan. Kami doakan bangsa dan negara kami, berkati pemerintah kami. Dengan hikmat dari Tuhan, mereka boleh mengelola segala sesuatunya demi kebaikan bangsa dan negara kami. Pada akhirnya kami ingin serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Baik kehidupan kami secara pribadi, maupun juga kehidupan kami bersama dengan keluarga kami masing-masing. Pimpinlah sertai kami, masa depan kami ada di tangan Tuhan, dan kami percaya Tuhan tetap beserta dengan kami. Terima kasih Bapa, semua doa ini kami persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Dan sekarang kami ingin berdoa bersama dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menyatakan syukur dengan memberi persembahan kepada Tuhan. Dengan mengingat sabda Tuhan dari Ibrani 12 ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Bapak Ibu Jemaat, majelis tetap memberi kesempatan pada anggota jemaat dan simpatisan untuk menyatakan ungkapan rasa syukur kepada Tuhan dengan sukacita dan rela melalui persembahan syukur yang berupa uang, sekalipun tidak ada kebaktian dan kegiatan gerejawi di gedung gereja. Persembahan syukur berupa uang dapat dikumpulkan melalui kebaktian di rumah masing-masing, baik berupa persembahan bulanan, perpuluhan, persembahan Paskah, celengan dan unduh-unduh. Dan persembahan syukur yang sudah terkumpul dapat diserahkan kepada gereja dengan cara: 1. Langsung atau hari berikutnya melalui anggota majelis jemaat. Yang kedua, diserahkan pada kantor gereja atau dimasukkan pada kotak yang disediakan di kantor gereja pada jam operasional kantor gereja. Yang ketiga, mengumpulkan dan menyimpannya dahulu dan diserahkan ketika kebaktian telah dimulai kembali di gedung gereja. Yang keempat, mengirimkan atau transfer ke rekening gereja melalui Bank CIMB Niaga Magelang dengan nomor rekening 705 835 419 400 atas nama Gereja Kristen Indonesia Pahlawan. Yang kelima, jika Bapak Ibu mendapat kesulitan dengan cara tersebut di atas, dapat melalui telepon atau HP GKI Pahlawan dengan SMS atau WhatsApp nomor 082 14 14 10282, maka kami akan mengambilnya ke rumah masing-masing. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya.
Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bapak Ibu, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang ada di surga, kami mengucapkan puji syukur dan terima kasih ya Tuhan untuk berkat pimpinan serta penyertaan Tuhan pada kami. Karena kami tahu berkat Tuhan yang tidak berkesudahan yang kami terima tiap hari, dan hari ini kami kumpulkan dalam bentuk persembahan. Tolong Tuhan, persembahan ini diberkati dan juga sertai juga para hamba-Mu yang akan mengelola persembahan ini, agar persembahan ini berguna bagi kerajaan dan nama Tuhan yang mulia. Demikian Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Gembala baik bersuling dan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku. Kuasa damai cerlang bening. Kepada domba haus dan lesu, gembala baik memberikan air segar. Ke dalam hati haus dan sendu, diberinya air hidup yang benar. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku. Kuasa damai cerlang bening. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 amin.